Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita sudah memuji menjabat Tuhan bersama keluarga kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama dan keluarga kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan sebentar akan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Mari Tuhan berikan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup Kristen akhir zaman. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Mari kita baca sebagai ayat pendahuluan kita dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26-27. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Amin, saudara. Tuhan Yesus berikan gambaran kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu digambarkan seperti pada zaman Nuh, ketika Tuhan berbicara kepada Nuh untuk mempersiapkan suatu bahtera, karena Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Dan mereka semua orang-orang yang hidup di zaman Nuh adalah orang-orang yang cuek, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Mereka tidak mau bertobat, mereka hidup dalam kejahatan. Demikian juga saudaraku, ini gambaran orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Dan kita sekarang ada dalam situasi ini. Saudaraku, anehnya saudaraku, banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa kita ini berada di akhir zaman, di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan semakin dekat, tanda-tandanya yang sudah semakin jelas. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita, hati kita, roh kita untuk menyambut kedatangan Tuhan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injilnya, bahkan Rasul Paulus dalam surat-suratnya memberikan banyak nasihat kepada kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14-20, tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada jemaat yang hidup di akhir zaman. Bagaimana menjadi orang-orang yang dapat mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, apa nasihat Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman? Kita akan belajar di sana. Saudaraku, ada 3 hal yang harus dikerjakan bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Saudaraku, yang pertama, jangan biarkan rohmu suam. Jangan biarkan roh kita menjadi suam. Wahyu 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin, saudara. Ini adalah firman Tuhan, ini nasihat. Saudaraku, hidup rohani kita tidak boleh suam. Kita harus menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan. Nah, ada 3 golongan model hidup jemaat. Yang pertama, saudaraku, adalah jemaat yang dingin. Jemaat yang dingin adalah jemaat yang tidak pernah tersentuh firman, sehingga firman tidak menghasilkan sesuatu dalam hidupnya, tidak mengubah hidupnya. Saudaraku, ini sangat bahaya. Kita banyak dengar firman, kita banyak mendengar firman, baca firman, tetapi firman itu tidak menyentuh hidup kita dan tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, adalah jemaat yang suam. Saudaraku, firman Tuhan katakan suam itu tidak panas dan tidak dingin. Saudaraku, adalah orang yang mendengar firman Tuhan, terima firman, tapi tidak ada kemauan untuk melakukan firman. Sudah menerima firman Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan, maka hidupnya menjadi suam. Dan firman Tuhan katakan ketika keadaan kita menjadi suam, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah jemaat yang panas. Yang panas artinya apa, saudaraku? Dengar firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, rohnya menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita tempatkan diri kita, saudaraku, dalam posisi apapun yang kita alami hari ini. Bahkan kalau kita sadar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, mari kita bawa hidup kita semakin hari semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan dalam Roma 12 ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudaraku, menjelang Tuhan datang yang kedua kali, jangan kita menjadi suam. Kita terima firman dengan firman, mari kita belajar melakukannya. Mari roh kita biarkan menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kita tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin saudara. Yang kedua, apa nasihat Tuhan? Yang kedua, berani membayar harga. Saudaraku, nasihat Tuhan adalah supaya kita berani membayar harga. Dalam Wahyu 3 ayat 18, di sana dikatakan demikian, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin saudara. Nah saudaraku, yang kedua, apa nasihat Tuhan? Supaya kita berani membayar harga. Kalau saudara baca dalam ayat tadi, saya katakan harus membeli, saya katakan membeli emas, membeli pakaian, membeli minyak. Nah saudaraku, apa itu saudaraku? Kata membeli itu artinya kita berani membayar harga dalam hidup kita, untuk mengiring Tuhan, untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang taat. Maka di sana ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, di sana katakan emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa yang kita beli, yaitu emas yang telah dimurnikan dalam api. Itu berbicara tentang apa? 1 Petrus 1 ayat 7 berbicara tentang iman yang dimurnikan. Bahkan Mazmur 19 ayat 11 di sana berbicara tentang firman Tuhan yang murni. Nah, saudaraku, apa artinya? Saudaraku, iman yang murni itu harus disertai ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku, orang yang hidup di akhir zaman, maka iman kita harus iman yang murni. Apa itu saudaraku? Iman yang disertai dengan perbuatan. Harga yang harus dibayar dalam hidup kita adalah kita siap menderita oleh karena melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk taat kepada firman itu tidak gampang. Kalau firman itu cocok dengan kondisi kita, ya kita setuju untuk melakukannya. Tetapi kita firman itu tidak sesuai dengan kondisi hidup kita, maka di sana dikatakan apakah kita masih melakukannya, apakah kita masih taat kepada firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melakukan kebenaran harus ada harga yang dibayar dalam hidup kita. Ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Dan orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, kita harus berani taat kepada Tuhan apapun kondisi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang kedua, apa yang kita bayar dalam hidup kita? Yang bisa dikatakan pakaian putih. Itu berbicara tentang kebenaran yang dari Allah. Ayub pasal 29 ayat 14 bisa dikatakan demikian, aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Amin saudaraku, bisa katakan orang-orang percaya di akhir zaman, maka di sana kita harus membeli pakaian putih. Apa itu kebenaran? Nah saudaraku, Amsal 23 ayat 23 bisa dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Amin saudaraku, kita harus membeli kebenaran, mencari kebenaran. Apa harga yang harus dibayar saudaraku? Kita harus membuang kebenaran diri kita sendiri. Kita membeli kebenaran dari Tuhan, memakai kebenaran dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 4, orang-orang yang memakai pakaian kebenaran, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Orang-orang yang memakai kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka di dalam kerajaannya Tuhan katakan mereka akan berjalan bersama dengan aku. Nah saudara Tuhan, yang ketiga, apa yang kita bayar? Di sana tentang minyak, berbicara tentang minyak. Minyak itu berbicara tentang apa? Saudaraku, tentang Roh Kudus. Dia katakan belilah minyak. Saudaraku, apa minyak itu? Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 20 bisa dikatakan Roh Kudus itu akan mencelikkan kita akan kebenaran. Selaku kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang percaya, orang yang hidup di akhir zaman, hari-hari ini kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Untuk apa saudaraku? Untuk membawa hidup kita kepada kebenaran. Matius 25 ayat ke-13 di sana dikatakan minyak itu menunjuk kepada hidup yang berjaga-jaga.
Tuhan Yesus bercerita tentang gambaran, memberikan gambaran akhir zaman tentang 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Mereka yang menyediakan minyak dengan yang tidak menyediakan minyak. Maka saudaraku, ini nasihat kepada kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, supaya kita senantiasa sediakan minyak dalam hidup kita. Apa itu saudaraku? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, apa nasihat Tuhan kepada jemaat yang hidup di akhir zaman? Yang ketiga bisa dikatakan Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin saudaraku, yang ketiga, kita harus bersedia untuk menerima didikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka hidup kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Proses itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya apa? Selaku kita layak menjadi mempelai Tuhan yang menghadap Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selaku sebagai orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan yang ingin menyambut kedatangan Tuhan, maka bisa dikatakan kita harus merelakan hati kita untuk apa? Selaku untuk diproses oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, maka proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan demikian, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita orang yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan izinkan teguran, hajaran, pembentukan itu terjadi dalam kita, supaya apa saudaraku? Kita menjadi orang-orang percaya yang siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin saudaraku, didikan itu adalah salah satu wujud kasih Tuhan ke dalam hidup kita. Kita dididik supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Nah saudara Tuhan, mari kita lakukan ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita hidup di akhir zaman, karena itu mari kita saudara senantiasa bahwa jangan biarkan roh kita suam. Mari kita bersemangat di dalam Tuhan, dan kita harus berani membayar harga untuk sebuah ketaatan kepada Tuhan. Dan mari kita terima didikan yang dari Tuhan, proses yang dari Tuhan, supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita kedapatan menjadi orang-orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan kita siap masuk dalam kerajaan Tuhan. Amin saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman, kami senantiasa menyediakan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak suam, kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Biarlah kami membayar harga untuk ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami hidup terus dalam tuntunan Roh Kudus. Bahkan kami menyiapkan hati kami untuk diproses oleh Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi yang semakin mulia, semakin berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus mengantarkan firman-Mu menjadi kekuatan, berkat, peringatan dalam hidup kami. Ajar kami setia melakukannya, supaya hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga kami yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan, berikan jalan keluar dalam masa persoalan, berikan pertolongan-Mu. Mereka ada kebutuhan-kebutuhan, cukup karena berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mereka dalam kelemahan berikan kekuatan, dalam keputusasaan berikan pengharapan yang baru. Bahkan mereka menghadapi sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Dialah senantiasa berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang baru Tuhan berikan dalam tubuh-tubuh mereka. Bahkan mereka menghadapi dalam setiap persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan. Mari Tuhan tolong, supaya mereka melihat pertolongan Tuhan senantiasa menyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarkan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, hamba-Mu mohonkan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hamba keluarga jemaat Tuhan kami dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bentengi dengan benteng berapi dari Tuhan, malaikat Tuhan berjaga-jaga. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohonkan berkat Tuhan atas persembahan-persembahan yang diberikan jemaat Tuhan. Persembahan diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembali kala berlipat kali ganda.
seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami nyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur dan doa berkat kami berikan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkat dikatakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.